Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penerapan teori graf dalam aplikasi GPS dalam mata kuliah Graf dan Analisis Algoritma, dosen pengampu Pak Adityo Satyo Bayangkari Karno. Selanjutnya ada nama anggota. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Nomor 1 ada Danang Arsaputra, lalu ada saya sendiri Muhammad Arya Radana, lalu ada Fakihudin Mukti, selanjutnya ada Rafif Rizky Ega Putra. Ini adalah rangkaian materi kita. Yang pertama ada pendahuluan, ada konsep dasar-dasar teori graf, lalu ada sistem kerja GPS, penerapan teori graf dalam GPS, algoritma graf yang digunakan pada GPS, lalu ada studi kasus penerapan graf, keuntungan dan tantangan. Yang ke-8 ada teknologi pendukung GPS berbasis graf, lalu ada potensi pengembangan di masa depan, dan terakhir yang ke-10 ada kesimpulan. Lalu apa itu graf? Graf adalah cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara objek yang direpresentasikan sebagai simpul atau bisa kita sebut vertex atau node, dan garis penghubung atau edge. Dalam konteks GPS, jaringan jalan dapat diwakili sebagai graf, di mana simpul yang merepresentasikan titik-titik penting seperti persimpangan atau lokasi, dan garis merepresentasikan jalur yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yaitu ada relevansi teori graf dengan GPS. Selanjutnya, teori graf menjadi dasar bagi algoritma navigasi yang digunakan dalam aplikasi GPS. Dengan memanfaatkan struktur graf, GPS dapat mengidentifikasi jalur terpendek antar dua lokasi. Lalu, GPS dapat mempertimbangkan bobot tertentu seperti jarak, waktu tempuh, atau kondisi lalu lintas. Lalu ada mengoptimalkan rute untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Seperti contoh gambar yang di samping, yaitu ada vertex dan ada edge, simpul dan ada sisi. Di sini vertex itu sebagai A, B, C, D, E, F, G. Lalu edge itu adalah penghubung seperti antar dari A ke B, A ke C, C ke B, itu adalah garis. Selanjutnya, yang kita tahu, graf itu sangat penting dalam navigasi, yaitu graf memainkan peran yang sangat krusial dalam navigasi modern. Dalam konteks GPS, graf digunakan untuk mempresentasikan jaringan, jalan, dan interaksi antar lokasi. Dengan memanfaatkan teori graf, sistem navigasi dapat, yang pertama, menghitung lintasan terpendek, yaitu memungkinkan pengguna untuk menemukan rute tercepat ke tujuan mereka. Lalu yang kedua ada menganalisis jaringan, membantu dalam memahami dan mengoptimalkan jaringan transportasi dengan menganalisis hubungan antara titik. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti kemacetan dan kondisi jalan, graf membantu dalam merencanakan perjalanan yang lebih baik. Selanjutnya ada definisi teori graf. Teori graf mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Kongsberg tahun 1736. Graf yang merepresentasikan jembatan Kongsberg adalah simpul atau vertex menyatakan daratan, dan sisi atau edge menyatakan jembatan. Titik dikatakan terhubung atau adjacent jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Dan ini adalah contoh-contoh graf. Yang pertama ada graf kosong. Graf kosong itu graf yang tidak mempunyai titik. Lalu ada graf berarah atau digraf. Lalu ada graf yang semua garisnya berarah. Lalu ada graf tidak berarah, yaitu graf yang semua garisnya tidak berarah. Lalu ada titik ujung, garis yang berhubungan dengan satu atau dua titik. Lalu ada loop, garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Garis paralel, dua garis berbeda menghubungkan titik yang sama. Dan lalu ada titik terasing, atau titik yang tidak mempunyai garis yang terhubung dengannya. Lalu di sini ada gambar, yaitu gambar sebuah seperti jembatan yang saling menghubungkan suatu pulau. Bisa kita sebut pulau ini adalah vertex. Jadi matematikawan Leonhard ini ceritanya dia ingin melewati pulau-pulau ini dengan satu lewatan. Jadi kayak dia ingin melewati pulau itu tapi dia tidak bolak-balik harus mencari jalan gitu. Jadi dia ketemulah mengungkapkan. Jadi misteri jembatan ini dia membuat sisi atau jembatan yang bisa kita sebut sebagai edge. Jadi tugasnya si edge ini menghubungkan dari antara vertex-vertex dari vertex A, vertex B, vertex C, vertex D. Jadi dia memudahkan untuk menyambungkan sisi-sisi
jembatan ke daratan seperti itu. Lalu yang kedua ada konsep-konsep dasar teori graf. Yang pertama ada komponen utama. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan antara objek-objek yang disebut simpul atau node dan sisi atau edge. Sebuah graf didefinisikan sebagai pasangan perurut atau VA, di mana V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul tersebut. Lalu yang pertama ada node atau simpul, titik atau entitas dalam graf. Misalnya dalam jaringan sosial, setiap pengguna bisa dianggap sebagai simpul. Lalu ada edge atau garis, koneksi antara dua simpul ini menunjukkan hubungan antara mereka. Misalnya dalam peta, jalan yang menghubungkan dua kota adalah sisi. Lalu ada wedge atau bobot, nilai yang diberikan pada sisi untuk menunjukkan jarak atau biaya. Misalnya bobot bisa menggambarkan jarak antara dua lokasi di peta. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Graf sederhana atau simple graph, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi pada atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Lalu berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf ada dua, graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlahnya simpulnya n berhingga. Lalu ada graf tak berhingga atau unlimited graph, yaitu graf yang jumlah simpulnya tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak berhingga. Lalu ada berdasarkan orientasi pada sisi, itu ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Lalu ada graf berarah atau direct graph, itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Lalu ada representasi graf, yaitu matriks ketetanggaan. Representasi ini menggunakan matriks dua dimensi untuk menunjukkan hubungan antara simpul. Jika ada sisi antara dua simpul, maka elemen matriks akan bernilai 1 atau bobotnya jika tidak berbobot. Sebaliknya akan bernilai 0 jika tidak ada sisi. Lalu ada daftar ketetanggaan. Representasi ini menggunakan daftar untuk setiap simpul yang menunjukkan semua simpul yang terhubung dengannya. Ini lebih efisien dalam hal penyimpanan dibandingkan dengan matriks ketetanggaan, terutama untuk graf besar dengan banyak simpul tetapi sedikit sisi. Yang ketiga ada pengertian GPS dan komponennya. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu dengan akurasi tinggi di permukaan bumi. Sistem ini terdiri dari 3 segmen utama, segmen satelit, segmen kontrol, dan segmen pengguna. Segmen satelit terdiri dari sekitar 30 satelit yang mengorbit bumi, mengirimkan sinyal yang berisi informasi waktu dan posisi. Yang kedua ada segmen kontrol, meliputi stasiun kontrol di bumi yang memantau dan mengelola satelit, memastikan mereka beroperasi dengan baik. Yang ketiga ada segmen pengguna, itu merupakan penerima GPS yang digunakan pada berbagai perangkat seperti smartphone dan perangkat navigasi yang menerima sinyal dari satelit untuk menentukan lokasi pengguna. Lalu ada teknologi yang mendukung GPS. Itu yang pertama ada satelit dan penerima sinyal. Satelit GPS beroperasi dalam formasi tertentu di orbit tinggi dan mengirim sinyal radio ke penerima permukaan bumi. Menerima GPS menghitung jarak ke masing-masing satelit berdasarkan waktu yang dibutuhkan sinyal atau mencapai perangkat tersebut. Dengan informasi dari beberapa satelit, penerima dapat menentukan posisi 3 dimensi pengguna. Lalu ada peta digital. Peta digital merupakan komponen penting dalam aplikasi GPS yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi mereka secara visual. Data GPS digunakan untuk membuat peta yang akurat, menandai jalan, bangunan, dan fitur geografis lainnya. Ini sangat berguna dalam navigasi kendaraan dan pemetaan wilayah. Lalu ada tantangan utama GPS dalam navigasi. Meskipun GPS sangat berguna, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama ada interferensi sinyal. Sinyal GPS dapat terganggu oleh bangunan tinggi atau kondisi cuaca buruk, mengurangi akurasi lokasi. Yang kedua ada keterbatasan jangkauan. GPS memerlukan pandangan langsung ke langit untuk berfungsi dengan baik. Di dalam ruangan atau area tertutup, penerima mungkin tidak dapat menerima sinyal.
Yang ketiga ada kesalahan posisi. Faktor seperti multipath atau sinyal memantul dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan posisi. Dengan memahami komponen dan tantangan sistem kerja GPS ini, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aplikasi industri. Selanjutnya, saya Danang Arya Saputra dari Universitas Gunadarma akan melanjutkan nomor 4, yaitu penerapan teori graf dalam GPS. Yang pertama, representasi jaringan jalan dengan graf. Representasi jaringan jalan menggunakan graf dilakukan dengan menganggap setiap lokasi, misalnya persimpangan atau titik pemberhentian, sebagai simpul dan setiap jalan yang menghubungkan lokasi tersebut sebagai sisi. Graf yang digunakan biasanya adalah graf tak berarah, di mana hubungan antar simpul tidak memiliki arah tertentu, memungkinkan pencarian rute ke segala arah. Dengan menggunakan algoritma seperti Dijkstra atau Float-Warshall, sistem GPS dapat menghitung jalur terpendek antara dua titik berdasarkan bobot yang mempresentasikan jarak atau waktu tempuh. Nomor 2 ada pemetaan jalur berbasis simpul dan garis. Pemetaan jalur berbasis simpul dan garis melibatkan penggunaan data geospasial untuk menciptakan representasi visual dari jaringan jalan. Dalam hal ini, simpul mempresentasikan lokasi tertentu, sementara garis menunjukkan hubungan antara lokasi tersebut. Aplikasi GPS memanfaatkan informasi ini untuk memberikan petunjuk arah kepada pengguna dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan. Dengan demikian, penggunaan dapat dengan mudah menemukan rute tercepat atau alternatif berdasarkan situasi terkini. Nomor 3 ada aplikasi data real-time pada graf. Aplikasi data real-time pada graf memungkinkan sistem GPS untuk memperbarui informasi secara langsung mengenai kondisi jalan dan lalu lintas. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan atau penutupan jalan, sistem dapat segera menghitung ulang rute terbaik dengan mempertimbangkan perubahan tersebut. Dengan menggunakan sensor dan teknologi komunikasi, data real-time ini dapat diintegrasikan ke dalam graf untuk memberikan informasi terkini kepada pengguna mengenai rute yang optimal. Nomor 5 ada algoritma graf pada GPS. Yang pertama, algoritma jalur terpendek dalam GPS. Ada Dijkstra. Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek bekerja dengan terpendek yang menggunakan pendekatan greedy. Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul terdekat dari simpul awal dan memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangganya hingga semua simpul dikunjungi. Kedua ada ASTAR. ASTAR adalah algoritma yang menggabungkan pendekatan Dijkstra dengan heuristik. Ini memungkinkan pencarian jalur terpendek lebih efisien dengan memperkirakan biaya dari simpul saat ini ke tujuan, sehingga lebih cepat menemukan jalur yang optimal. Selanjutnya ada Bellman-Ford. Bellman-Ford dapat menangani graf dengan bobot negatif dan menghitung jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul yang lainnya. Meskipun lebih lambat dibandingkan dengan Dijkstra, ia berguna dalam situasi tertentu. Yang kedua ada algoritma minimum spanning atau tree yang disingkat dengan MST. Selanjutnya ada penjelasan dari Kruskal. Berhubungan dengan Kruskal ini membangun MST dengan menambahkan sisi terpendek satu persatu. Memastikan tidak ada siklus terbentuk, ini berguna untuk menghubungkan semua lokasi dengan biaya minimum. Selanjutnya ada Prim. Prim juga membangun MST, tetapi mulai dari suatu simpul dan terus menambahkan sisi terpendek yang menghubungkan simpul yang sudah ada dengan simpul yang belum ada. Ini lebih efisien untuk graf yang padat. Selanjutnya ada nomor 3, perbandingan algoritma berdasarkan efisiensi dan kompleksitas. Algoritma Dijkstra memiliki kelebihan efisiensi untuk graf berarah dengan bobot non-negatif. Kekurangannya tidak dapat menangani bobot negatif. Kompleksitas waktunya ada O kali dengan T kuadrat atau O buka kurung E ditambah V log V jika menggunakan HEAP. Ada stars lebih cepat karena menggunakan heuristik. Kekurangannya memerlukan fungsi heuristik yang baik. Kemudian ada kompleksitas waktunya tergantung pada heuristik.
Selanjutnya ada algoritma Band-Manford, memiliki kelebihan menangani bobot negatif, kekurangan lebih lambat dibandingkan Dijkstra. Kompleksitas waktunya ada O buka kurung V dengan add G. Selanjutnya ada algoritma Kruskal, memiliki kelebihan sederhana dan efektif untuk graf jarang. Kekurangannya kurang efisien untuk graf padat. Selanjutnya ada kompleksitas waktunya O buka kurung E log E. Selanjutnya ada algoritma Prim, memiliki kelebihan efisiensi untuk graf padat. Kekurangannya ada kurang efisien untuk graf jarang. Selanjutnya ada kompleksitas waktunya O buka kurung E ditambah V log V. Kemudian nomor 6 ada studi kasus, jadi simulasi jaringan jalan pada kota besar. Simulasi jaringan jalan di kota besar dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Sumo atau disingkat Sumo dengan penjelasan Simulation of Urban Mobility. Sumo merupakan simulator lalu lintas mikroskopik yang memungkinkan permodelan aliran lalu lintas secara real-time. Dalam studi kasus di Kota Banda Aceh, peta digital jaringan jalan dibuat berdasarkan data yang aktual, termasuk titik persimpangan dan kebijakan lalu lintas. Proses simulasi mencakup pembangkitan rute kendaraan dan estimasi waktu tempuh berdasarkan kepadatan lalu lintas yang dihasilkan dari skenario yang ditetapkan. Implementasi algoritma Dijkstra pada aplikasi GPS. Algoritma Dijkstra adalah metode yang umum digunakan untuk mencari rute terpendek dalam graf, di mana simpul node mewakili lokasi dan sisi edge mewakili jarak antar lokasi. Dalam aplikasi GPS, algoritma ini mengoptimalkan rute dengan mempertimbangkan waktu tempuh dan kondisi lalu lintas. Implementasi Dijkstra dalam aplikasi berbasis graf memungkinkan pengguna untuk mendapatkan rute tercepat dari titik awal ke tujuan dengan efisien. Pengaruh data lalu lintas real-time terhadap penentuan rute. Data lalu lintas real-time berperan penting dalam penentuan rute optimal. Dengan memanfaatkan informasi terkini tentang kemacetan dan kondisi jalan, sistem dapat menyesuaikan rute yang direkomendasikan secara dinamis. Penelitian menunjukkan bahwa pengalihan arus lalu lintas dan pelebaran jalan dapat meningkatkan kecepatan jaringan jalan dan mengurangi waktu tempuh. 7. Keuntungan dan tantangan penerapan graf. Yang pertama ada keuntungan penerapan graf. 1. Akurasi jalur terpendek. 2. Optimasi waktu dan bahan bakar. 3. Dukungan untuk skala besar. Kedua ada tantangan penerapan graf. 1. Skala jaringan yang kompleks. 2. Data real-time yang berubah cepat. 3. Keterbatasan teknologi di wilayah tertentu. 8. Teknologi pendukung GPS berbasis graf. Peran Artificial Intelligence atau yang bisa disebut AI, yaitu AI memungkinkan GPS berbasis graf untuk memberikan rute tercepat dan termudah dengan menganalisis data lalu lintas secara real-time, memprediksi kemacetan, dan memberikan alternatif rute yang lebih efisien. IoT untuk pengumpulan data lalu lintas. Internet of Things atau IoT memanfaatkan sensor yang terpasang pada kendaraan, lampu lalu lintas, dan kamera jalan untuk mengumpulkan data seperti volume kendaraan, kecepatan, dan insiden lalu lintas. Data ini digunakan untuk memperbarui informasi rute secara langsung. Teknologi pendukung GPS berbasis graf. Machine learning dalam prediksi jalur dan waktu tempuh. Machine learning menggunakan algoritma seperti neural networks atau decision trees untuk menganalisis data historis dan real-time seperti kecepatan kendaraan, cuaca, dan pola kemacetan. Dengan pembelajaran dari data ini, sistem dapat memprediksi jalur tercepat dan estimasi waktu tempuh secara akurat, bahkan saat terjadi perubahan mendadak seperti kecelakaan atau penutupan jalan. 9. Potensi pengembangan di masa depan. Integrasi dengan mobil otonom. 1. Akurasi posisi. GPS membantu mobil otonom dalam menentukan posisi secara tepat, yang sangat penting untuk navigasi yang aman. 2. Pengambilan keputusan. Kombinasi GPS dengan sensor seperti lidar dan radar memungkinkan kendaraan untuk membuat keputusan cerdas, seperti menghindari rintangan. 3. Rute optimal. Mobil otonom dapat merencanakan rute yang efisien berdasarkan data lalu lintas real-time. Penggunaan data big data untuk optimasi graf. 1. Analisis lalu lintas real-time. Menggunakan big data untuk menganalisis pola pergerakan dan kondisi lalu lintas saat ini. 2.
Rute adaptif. Sistem dapat memberikan rekomendasi rute yang lebih responsif dan adaptif berdasarkan data terkini. 3. Perencanaan infrastruktur. Informasi dari Big Data membantu dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Yang ketiga, navigasi lintas negara dan jaringan global. 1. Operasional global. GPS memungkinkan pengguna untuk menavigasi di berbagai negara tanpa perlu mengubah perangkat atau aplikasi. 2. Pertukaran data internasional. Pengembangan jaringan global yang terintegrasi meningkatkan keamanan dan efisiensi perjalanan internasional. 3. Teknologi baru. Inovasi seperti edge computing mempercepat pemrosesan data di dalam kendaraan, mendukung navigasi yang lebih responsif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.